Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dengan nomor induk mahasiswa 2005-1229. Saya mahasiswa Universitas Maliku Saleh, jurusan Hukum. Dalam video kali ini saya akan memaparkan jawaban-jawaban ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Baiklah, soal yang pertama, ciptaan seperti apakah yang tidak dapat didaftarkan hak ciptanya? Baik, jawabannya ialah ciptaan tidak dapat didaftarkan jika ciptaan tersebut di luar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ciptaan tidak original dan ciptaan tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Solusi yang dapat diberikan dari ciptaan yang tidak dapat didaftarkan yaitu ciptaan harus di dalam bidang ilmu pengetahuan seperti seni dan sastra. Juga ciptaan harus original dan ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Itu merupakan solusinya. Baiklah, soal yang kedua yaitu bagaimana cara untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual di dalam sistem hukum Indonesia. Yang jawabannya yaitu cara menghargai kekayaan intelektual dalam sistem hukum Indonesia yaitu 1. Mencantumkan kredit pencipta karya, 2. Meminta izin kepada pemilik hak cipta, 3. Menghindari mengubah isi karya orang lain, dan 4. Bagikanlah hasil bila mendapat keuntungan dari karya orang lain. Baiklah, soal yang ketiga. Apakah yang dimaksud dengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional atau ekspresi budaya tradisional? Yang jawabannya yaitu, sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial rumpuh atau spesies baru. Apa itu ekspresi budaya tradisional? Yaitu cara hidup bangsa Indonesia yang mengajarkan tradisi, kearifan, nilai-nilai, pengetahuan komunal yang dikemas dan diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup bangsa Indonesia. Soal yang keempat, apa beda antara merek, paten, dan hak cipta dilihat dari sudut pandang masa berlaku, cara perolehan, dan cara peralihannya masing-masing? Jawabannya yaitu, merek adalah tanda yang dikenakan pada pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, ditegaskan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Merek terdaftar dapat perlindungan hukum untuk jangka 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan cara peralihan merek dilakukan dengan mengajukan permohonan pengalihan merek ke Menteri Hukum dan HAM. Terdapat dalam pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Merek. Apa itu paten? Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemuan atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Masa berlaku paten diberi untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan non-elektronik, dan untuk cara peralihan paten yaitu diatur dalam Undang-Undang Paten pasal 74. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan. Masa berlaku yaitu seumur hidup 70 tahun ke atas. Hak cipta dapat beralih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Soal yang selanjutnya, bagaimana penyelesaian hukumnya jika ada seorang karyawan sebuah perusahaan franchise yang mengetahui rahasia dagang sebuah produk, lalu kemudian ia menjual produk yang sama setelah berhenti bekerja di sebuah perusahaan? Baiklah, yaitu jawabannya, penyelesaian hukumnya diatur dalam pasal 17, junto pasal 13, dan pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang atau Undang-Undang RD.
Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Yang keenam, jelaskan secara ringkas isi dari tugas paper. Yang judul papernya yaitu Penegakan Hukum Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia berhadapan dengan rezim hak atas kekayaan intelektual internasional. Rumusan masalahnya yaitu 1. Bagaimanakah penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual terhadap hukum di Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual pada rezim internasional? Baiklah, yang pembahasannya yaitu transplantasi sistem hukum HKI yang notabene berasal dari budaya individualis di mana hak milik atas suatu karya intelektual wajib diberi perlindungan hukum secara eksklusif. Dalam masyarakat Indonesia yang pada dasarnya mempunyai budaya komunal dan gotong royong, di mana hak milik atas suatu benda mempunyai fungsi sosial, ditambah masih belum tumbuhnya budaya apresiatif pada karya intelektual, serta masih banyaknya masyarakat yang bermental dalam mendapatkan keuntungan, telah menimbulkan benturan budaya yang membuka banyak peluang atau ruang munculnya gelombang sengketa di masyarakat. Disepakatinya GATT-PU oleh ratusan negara termasuk Indonesia telah menyebabkan munculnya globalisasi sistem hukum HKI. Karena setiap negara penandatanganan kesepakatan tersebut diwajibkan menyesuaikan atau membuat aturan dan memberikan perlindungan HKI sebagaimana yang telah diatur dalam TRIPS. Globalisasi hukum tersebut sebenarnya suatu usaha negara-negara barat untuk menciptakan struktur dominasi dan struktur legitimasi. Melalui penguasaan ruang dan waktu, dalam hal ini sistem hukum HKI sengaja dijadikan sarana surveillance untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu yang selama ini dijadikan dalih negara berkembang untuk mengatur hukumnya sendiri, yang seringkali dianggap menghambat atau tidak sesuai dengan kepentingan ekonomi negara-negara maju. Baiklah, itu tadi pemaparan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.